Oke, yuk. FCFS atau First Come First Serve merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam Vivo queue atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Contoh, P1 brush time 2 ms, P2 2 ms, P3 1 ms. Yang pertama P1 datang jam 12 karena tidak ada antrian sama sekali, maka P1 akan langsung dieksekusi selama 2 jam. Kemudian di jam 2 tepat, setelah P1 selesai diproses, itu ada P2 yang datang, maka P2 dieksekusi. Karena dia butuh 2 jam, maka kita beri 2 jam dari jam 4 sampai jam 2 sampai jam 4. Selanjutnya di queue ada P3 dan cuma satu antrian, maka dia langsung masuk. Akhirnya, karena kita sudah eksekusi semuanya, maka P1 waiting time-nya 0, P2 waiting time-nya 0, dan P3 menunggu 1 jam. Lalu turn on-nya P1 2 jam, P2 2 jam, P3 2 jam. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya ini ada SJF atau kepanjangan dari Short Job First. Jadi siapapun yang memiliki waktu pengerjaan lebih cepat, dia akan dikerjakan dulu. Jadi SJF ini ada 2 tipe, yang pertama ada NP, dan yang kedua ada SJFP. Atau ini non-preemptif, dan yang satunya preemptif. Untuk perbedaannya nanti kita jelaskan, sekalian menjelaskan. Jadi di sini kita ada P1, P2, dan P3. Jadi P1 ini datang di jam 12 tepat dan burst time-nya dia 3 jam. Untuk P2 datang di jam 2 dan burst time-nya 2. Dan P3 datang di jam 3, burst time-nya 1. Langsung saja, jadi P1 karena datang di jam 12 tepat, jadi dia langsung dikerjakan. Ya, jadi dikerjakan selama 2 jam. Nah, di sini kan jam 2 ada P2 masuk ya. P2 kan masuk. Jadi kan dia ada di sini P2. Lalu kita bandingkan. Karena SJF berarti siapa yang lebih singkat waktunya, dia akan dikerjakan lebih dahulu. Kan P1 sudah dikerjakan selama 2 jam, berarti masih tersisa 1. Kita bandingkan P1 dengan P2. Manakah yang lebih cepat? Karena P1 tinggal 1 jam dan P2 2 jam, maka P1 langsung dieksekusi. Di sini langsung 3 jam. Nah, di saat jam 3, ada P3 masuk nih. Kita masukkan di antrian P3. Nah, lalu di sini kita bandingkan lagi antara P3 dan P2. Karena P3 ini waktunya cuma 1 dan P2 waktunya 2, maka P3 dijalankan dulu karena SJF. Ya, jadi P3 masuk sini, lalu hilangkan dari antrian. Nah, lalu kan udah selesai P3 nih, tinggal P2, jadi langsung eksekusi aja. Karena udah selesai, kita hitung waiting time-nya. Karena P1 langsung dieksekusi dulu, maka 0. Lalu P2 menunggu 2 jam. Lalu P3 menunggunya nggak nunggu. Jadi rata-rata bisa kita ambil 0,67. Lalu untuk turnaround time-nya, burst time ditambah waiting time. Jadi 3, lalu P2-nya 4, P3-nya 1. Rata-ratanya ini 2,67. Nah, lalu untuk tipe yang satunya yaitu FJE preemptif, itu perbedaannya. Jadi kalau FJE preemptif itu saat berjalan itu bisa di stop atau bisa dimasukin untuk yang lain.
Jadi untuk prosesnya di stop sementara gitu. Langsung aja di penjelasannya. Jadi P1 ini datang di jam 12 tepat untuk time-nya 5, untuk P2 jam 2, time-nya 2, P3 time-nya 3, datang di jam 3, time-nya 1 jam. Jadi jam 12 tepat kita langsung masukkan di sini 2, karena jam 2 P2 masuk di nomor antrian, di antrian P2. Nah, di sini kita bandingkan antara P2 dan P1. Manakah yang lebih cepat? Karena P1 sudah dipakai 2 jam, berarti di sini tersisa 3 ya. Tersisa 3 dibandingkan dengan 2, maka lebih banyak 3. Maka untuk yang P2 akan dikerjakan terlebih dahulu. Maka di sini untuk P1-nya di stop jam 2, lalu masuk ke antrian P1. Nah, lalu P2-nya dieksekusi, karena dia lebih cepat daripada P1-nya. P2 dihapus. Ini eksekusi setelah selesai, setelah berjalan 1 jam, ada P3 masuk. P3. Lalu kita bandingkan lagi nih antara P3 dengan P2. P2 sudah berjalan 1 jam, dan di sini masih 1 jam. Nah, karena jika untuk pergantian proses, kalau memerlukan waktu, maka sekalian saja kan sama-sama 1 ya. Jadi P2 langsung kerjakan semua. Setelah selesai, ini kan ada di ruang tunggu ada P3 dan P1 ya. Kita seleksi lagi mana yang lebih cepat, karena P3 cuma 1 dan P1 ada 3, maka P3 dikerjakan terlebih dahulu. Nah, eksekusi P3 1 jam, lalu setelah P3 selesai, P1 dieksekusi 3 jam. Itu terus untuk karena udah selesai semua, kita hitung untuk time-nya. Atau waiting time-nya di sini 0. Kan di sini tidak menunggu ya, lalu menunggu 3 jam. Jadi 0 tambah 3. P2 karena datang di jam 2 langsung eksekusi, time-nya 0, lalu P3 menunggu 1 jam. Jadi untuk rata-ratanya 1,33. Untuk time around time-nya 5 tambah 3, 8. Ini 2, dan ini 2. Jadi untuk rata-ratanya 4. Ya, itu untuk yang SJF. Lalu yang untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada RR atau round robin. Di sini ada Q atau quantum time, itu ibaratnya kayak pembatas gitulah. Nah, jadi langsung saja. Misalkan P1 burst time-nya 5. Dia datang di jam 0. Walaupun dia 5, tapi karena ada batasannya, quantum time 2, jadi dia cuma jalan 2. Setelah itu dilihat apakah ada antriannya. Ternyata di jam 2 itu ada P2. Berarti P1 masuk antrian dan P2 dijalankan selama 2 jam. Nah, di jam 3 itu sebenarnya ada P3 masuk. Jadi P3 itu masuk antrian paling belakang. Nah, karena sebelumnya ada P1 yang di antrian paling depan, jadi setelah P2 ini P1 jalan dulu 2 jam. Nah, setelah itu dia keluar, karena tadi ada P3 di antrian, P3 masuk 1 jam. Setelah itu P1 masuk lagi 1 jam terakhir. Nah, jadi waiting time-nya untuk yang P1 itu yang pertama 0, setelah itu 2 jam dan 1. Untuk P2 itu dia langsung dijalankan jadi 0, P3 dia menunggu 3 jam. Untuk rata-ratanya 3 ditambah 0 ditambah 3.
Setelah itu dibagi 3, jadi 2. Setelah itu turnaround time-nya 5 yang untuk P1 5 ditambah 3 jadi 8, P2-nya 2 ditambah 0 jadi 2, P3-nya 3 ditambah 1 jadi 4. Rata-ratanya 4,67. Sekian penjelasan round robin dari saya. Terima kasih. Terus untuk yang di scheduling itu ada proses itu diberi skala prioritas yang mendapatkan prioritas tertinggi mendapat jatah waktu proses. Nah itu ada dua, itu ada primary yang non primitif sama yang primary primitif. Nah jika ada beberapa proses yang memiliki prioritas yang sama akan digunakan algoritma FCFS. Prioritas meliputi waktu memori yang dibutuhkan banyak yang dibuka, perbandingan antara rata-rata input atau output burst dengan rata-rata CPU. Terus algoritma priority scheduling dapat bersifat primitif atau non-primitif. Jika ada proses P1 yang datang pada saat PO sedang berjalan, akan dilihat prioritas P1. Jika prioritas P1 itu lebih kecil dari PO, maka pada non-primitif algoritma tetap akan menyesuaikan PO sampai habis CPU busnya dan meletakkan P1 pada posisi Q. Terus pada yang primitif, PO akan dihentikan dulu dan CPU ganti dialokasikan untuk P1. Priority scheduling juga dapat dilakukan secara primitif maupun non-primitif. Nah, yang pada primitif, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan terus dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang. Sementara yang non-primitif, proses yang baru datang tidak dapat menunggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan pada queue. Sudah dijelaskan pada yang digambar. Yang algoritma priority scheduling yang dieksekusi terlebih dahulu yakni yang P2 dengan priority tertinggi dan dengan waktu penyelesaian 8. Habis itu yang setelah P2 selesai, maka dilanjutkan dengan yang P4 yang memiliki prioritas tertinggi dengan durasi pengerjaan sebesar 3. Kemudian disusul dengan pekerjaan P3 dengan waktu 1. Dan yang terakhir pekerjaan 1 dengan durasi 3. Durasi 5. Nah, kelemahan dari priority scheduling itu dapat terjadinya infinity blocking atau star progression, yaitu proses dengan prioritas rendah berkemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusinya itu egging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dari queue secara bertahap. Ya, terima kasih. Udah nih. Udah. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.